Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dian Cahyani Putri dengan NIM 204105010053 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari video yang dikirim oleh Bapak Abdul Wadud Nafis mengenai materi ekonomi terbuka atau yang bisa disebut dengan ekonomi 4 sektor. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara, yaitu ekspor dan impor. Kemudian konsekuensi dari perekonomian terbuka, jika dilihat dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Kemudian sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor, yang mana masing-masing memiliki pengeluaran dan juga pendapatan. Yang pertama yaitu perusahaan. Pengeluaran perusahaan kepada pemerintah yakni berupa membayar pajak. Kemudian pengeluaran kepada rumah tangga berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan lain-lain. Kemudian pengeluaran perusahaan kepada luar negeri yaitu membeli alat-alat produksi dari luar negeri. Kemudian untuk pengeluaran pemerintah yakni kepada perusahaan berupa pemberian subsidi. Kemudian rumah tangga pengeluarannya kepada perusahaan yakni untuk membeli produk dari perusahaan. Kemudian luar negeri pengeluaran dari luar negeri terhadap perusahaan yakni membeli produk dari perusahaan, misalnya membeli kelapa sawit. Kemudian pendapatan dari masing-masing yakni untuk pendapatan perusahaan didapat dari pemerintah belanja kepada perusahaan sehingga mendapat keuntungan ataupun pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan. Juga konsumsi dari rumah tangga dan pendapatan dari luar negeri yakni keuntungan dari mengekspor. Kemudian pendapatan pemerintah didapat dari pajak dari perusahaan dan juga pajak perseorangan dari rumah tangga. Kemudian pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga didapat dari gaji, sewa, upah dari perusahaan ataupun pemerintah. Kemudian pendapatan luar negeri yakni mengekspor kepada perusahaan. Kemudian selanjutnya ada perekonomian terbuka impor. Apa sih perekonomian terbuka impor? Nah, perekonomian terbuka impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Misalnya mengimpor mobil dari luar negeri. Kemudian manfaat impor yakni yang pertama memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan setiap negara. Kemudian memperoleh tenaga kerja modern. Dan yang ketiga memperoleh bahan baku. Kemudian perekonomian terbuka ekspor. Nah, yang ini merupakan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dan dijual di luar negara. Kemudian manfaat melakukan ekspor yakni memperluas pasar. Yang kedua menambah devisa negara. Dan yang ketiga memperluas lapangan kerja. Kemudian apa saja sih faktor penentu ekspor dan impor? Nah, faktor penentu ekspor yang pertama yakni permintaan akan barang. Yang kedua mutu atau kualitas dari suatu bahan. Yang ketiga barang spesial. Dan yang keempat teknologi. Kemudian faktor penentu dari impor sama saja seperti siklus perekonomian terbuka. Kemudian yang terakhir ada keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka meliputi penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdapat dua golongan barang, yaitu yang pertama, barang yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional. Dan yang kedua, barang yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, penawaran agregat terdiri dari pendapatan nasional dan juga impor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.